Salah satu barang yang di display apa, Mbak Zilvia? Alat kontrasepsi. Terus apa yang dikatakan oleh Polda Metro Jaya terkait alat kontrasepsi itu? Tidak ada sangkut pautnya. Ya kan? Karena bukan pidana. Nah, keberadaan alat kontrasepsi dan pelumas dan segala macam, inilah yang memantik akhirnya kasak kusuk yang menurut saya sudah bisa jadi justru memojokkan sangat peyoratif terhadap almarhum dan keluarga almarhum. Iya, kita apresiasi ya objektivitas dan itu juga saya, transparansi gitu ya. yang disampaikan oleh penyelidik. Tapi toh ternyata niat baik itu tetap saja mengundang polemik, Pak Arianto, karena dianggap penjelasan yang nanggung, tidak tuntas, terutama soal mungkin begini ya, masyarakat awam kan tidak paham dengan redaksional misalnya tidak ditemukan keterlibatan orang lain dan bukan peristiwa pidana. Masyarakat taunya mungkin lebih sederhananya adalah ini dibunuh atau tidak dibunuh. Betul. Nah, bunuh diri atau bukan? Meskipun mungkin itu vulgar begitu, tapi mungkin itu lebih bisa diterima oleh masyarakat. Nah, kenapa pilihan itu yang harus diambil? Pilihan itu dilakukan ya itu tadi. Polisi ya, kalau untuk kasus-kasus yang sensitif seperti ini, tapi saya teruskan yang tadi ya, belum selesai saya mengatakan. Kenapa saya mengapresiasi kepada polisi sekarang ini? Karena dia menyampaikan kepada publik itu apa yang didapat, fakta-fakta selama ini, apa hasil kerja polisi itu, itulah yang didapat ya. Tidak ada yang ditutupi, barang buktinya ya itu, kemudian keterangannya ya itu disampaikan pada publik. Dan yang menyampaikan bukan penyidik, tapi masing-masing yang membidangi daripada misalkan ya dari Inavis dia yang ngomong, dari jejak digital ahli digital yang ngomong, dari ahli forensik kedokteran forensik yang menceritakan. Artinya apa? Polisi kemarin itu sudah menyampaikan ya bahwa polisi selama ini bertindak tidak hanya seperti yang dulu dikritik karena terlalu percaya pada hanya keterangan saksi dan sebagainya, itu seperti yang kasus Vina dulu kan kita kan dianggap kita non scientific sama sekali kan gitu. Itu yang. Nah, sekarang ini justru menurut hemat saya sudah betul-betul scientific, ini semuanya pakai ahli gitu. Nah, adapun pemberitaan ya, ini sekarang masih mengundang pertanyaannya. Saya bisa mengatakan apabila polisi lebih tertutup lagi, lebih ramai lagi itu Bu curiganya pada polisi. Ini sekarang ini itu sudah risiko, udah pasti menimbulkan pertanyaan dari publik. Memang sekarang media publik kan memang trennya kayak gitu kan. Selalu ingin mencari yang lain-lain gitu, itu sudah gejala dari para publik. Nah, kemarin itu polisi kalau menurut saya, pandangan saya, dengan menceritakan yang begitu detail itu, saya pikir itu sudah menjawab keinginan publik ya. Tapi ternyata kan sekarang masih ada lagi ya. Nah, kemudian kenapa kok polisi pakai bahasa yang tadi susah dimengerti itu tadi ya? Itu pertama gini. Di dalam kasus-kasus pembunuhan orang meninggal dan sebagainya itu, pengalaman kami kalau kita ngomong secara vulgar, contoh lah yang paling gampang, contoh kemarin tuh pembunuhan ajudan Polda Kaltara, Kalimantan Utara. Kan waktu itu kan diberitakan sebetulnya dia tuh bunuh diri sudah waktu. Data-data yang ada waktu itu bunuh diri, tapi polisi tidak menyatakan bahwa itu bunuh diri. Pokoknya masih dalam penyelidikan. Akibatnya apa? Dituduh polisi menutup-nutupi kayak kasusnya Sambo dulu. Saya waktu itu telepon ke sana, saya bilang, kenapa itu kok sampai gitu sih Anda itu? Saya tanya di resersenya, enggak tahu juga, dan itu kok tiba-tiba diekspos kayak gitu. Saya kejar lagi humasnya, ternyata siap dan karena itu kita sudah tahu. Tetapi kalau kita umumkan, kita akan menyinggung perasaan daripada korban. Itu kan ayahnya, ibunya yang ada di sini kan sangat mendambakan anak itu, sehingga kalau kita ngomong itu bunuh diri jadi cemar namanya. Itulah makanya kemudian apabila ada kasus yang kayak gitu itu, saya kemarin juga nyarankan pada Dirwidum, Direskrim, hati-hati deh, jadi jaga supaya tidak menyinggung korban itu. Dalam pemilihan redaksionalnya itu harus betul-betul pikirkan diksi-diksinya. Dari penyampaikan itu ada yang humanis lah kayak gitu, tidak sampai menyinggung perasaan daripada pihak yang korban itu tadi. Itulah maka dipilih tidak menyebutkan bunuh diri dan kemudian meninggalnya itu untuk menepis, mengatakan bahwa ini bukan pembunuhan, hanya dengan kata-kata itu tadi, tidak ada orang lain yang ikut menghilangkan nyawa dia. Diharapkan publik bisa menyerap sendirilah, kira-kira itu. Jadi ketidak terus terangan sama sekali itu tadi, itu dalam rangka karena ada kaitannya polisi masih menjaga
sentimen ya, sentimen Oke. dari keluarga itu, kira-kira Oke. gitu. Baik, Mas Reza, di satu sisi polisi ingin menjaga perasaan dari keluarga, tetapi di sisi lain ada sejumlah barang bukti pribadi yang digelar, kemudian ada penjelasan soal jejak digital, riwayat psikologi forensik itu disampaikan dengan cukup terbuka sehingga pada akhirnya publik menyimpulkan apakah dia stres, apakah dia depresi, apakah memang sudah lama pengen punya niat untuk bunuh diri, itu disampaikan. Apakah itu justru kontradiktif dengan sebetulnya niat untuk menjaga perasaan keluarga, dan terbukti sekarang keluarga justru tidak terima dengan penjelasan itu. Karena itulah tadi, kalau sebatas bicara tentang pernyataan Dirkrimum, isinya simpulan bahwa almarhum meninggal dan seterusnya, itu saya pandang kalimat yang bagus. Saya tidak ada persoalan dengan pernyataan lisan itu. Secara kebetulan, tak tidak, bersesuaian betul dengan usulan yang saya sampaikan kepada mereka. Tapi saya mempersoalkan di displaynya barang-barang yang kemudian justru saya yakin tidak akan bisa menjelaskan juga tentang sebab musabab almarhum ini meninggal dunia. Contoh ya, ini maaf betul dengan segala hormat. Salah satu barang yang di display apa, Mbak Zilvia? Alat kontrasepsi. Terus apa yang ingin dikatakan oleh Polda Metro Jaya terkait alat kontrasepsi itu? Tidak ada sangkut pautnya. Ya kan? Karena bukan pidana. Nah, keberadaan alat kontrasepsi dan pelumas dan segala macam, inilah yang memantik akhirnya kasak kusuk yang menurut saya sudah bisa jadi justru memojokkan sangat peyoratif terhadap almarhum dan keluarga almarhum. Demikian pula pernyataan atau informasi deskripsi tentang profil psikologis. Saya harus garis bawahi ini, Mbak Zilvia, supaya tidak ada salah kaprah. Mari kita bedakan antara authority dengan responsibility. Terkait dengan otopsi psikologis, Polda Metro Jaya memberikan authority, artinya memberikan kewenangannya kepada Apsifor untuk melakukan pemeriksaan. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi yang saya sesalkan, kenapa Apsifor juga dikondisikan sedemikian rupa, diposisikan sedemikian rupa untuk membuka hasil otopsi psikologis tentang orang yang meninggal bukan akibat pidana. Itu. Apakah saya sedang menyalahkan Apsifor? Sama sekali tidak. Mereka dapat authority dari Polda Metro Jaya, tapi responsibility tetap ada di Polda Metro Jaya. Karena itu, koreksi yang saya sampaikan ini tidak saya tujukan kepada Apsifornya, tapi kepada Polda Metro Jaya. Jadi tolong dibedakan, saya tidak sedang mempersoalkan pernyataan. Terkait pernyataan tidak ada perbedaan pandangan atau penilaian antara saya dengan Pak Arianto. Itu sangat positif, itu sangat memadai, itu sangat penuh dengan empati terutama sekali terhadap keluarga almarhum. Tapi terkait display barang-barang, bukan barang bukti ya, di barang-barang pribadi plus dieksposnya profil psikologis seseorang yang tidak ada sangkut pautnya dengan pidana, saya memilih untuk tampaknya ke depan cara-cara seperti itu perlu dikoreksi. Dua hal itu, Pak Arianto. Soal deskripsi profil psikologis dan juga barang-barang pribadi. Ya. Bagaimana menjawab itu, Pak justru Arianto? berbeda pendapat juga kan. Kalau saya ya, itu tadi kan basicnya adalah memberitahukan pada masyarakat apa yang didapat oleh polisi dari penyelidikan ini, dan dari apa yang karena begini ya, kalau kita mengungkap suatu kejadian itu dasarnya adalah ada barang bukti yang ada di lapangan itu. Kalau istilahnya Pak Susno, barang bukti itu yang akan bicara. Kemarin itu sudah ditempuh itu, dan menurut saya itu bagus. Karena apa? Semua barang bukti yang didapat digelar di situ. Yang menerangkan barang bukti itu adalah yang bersangkutan. Jadi barang bukti yang terkait dengan masalah di sidik jari Inavis yang ngomong. Barang bukti yang real CCTV dan sebagainya itu yang ngomong ahli cyber ya. Dan kemarin itu yang ngomong pun itu, yang menjelaskan pun itu bukan penyidik kan. Ahli yang ada itu. Nah, kalau tadi dikoreksi oleh Pak Indragiri ya bahwa itu kan namanya apa istilahnya itu pelanggaran daripada etika apa saya tidak tahu ya. Itu mestinya yang harus tahu itu ahli itu, yang mana yang saya bisa omongkan dalam kasus ini, apa yang tidak. Dalam hal ini saya yakin para penyidik tidak bisa mengendalikan, Pak nanti omong ini ya, omong ini nggak bisa. Pasti dia ngomongnya, Pak tolong transparan, sampaikan menurut pandangan Bapak, supaya nanti polisi nggak dianggap menutup itu lagi. Itulah yang terjadi yang kemarin ini menurut saya. Tapi salah satu yang saya masih hanya menduga ya, pasti penyidik akan menyatakan tadi bukti kontrasepsi itu tadi ya, ada di situ, tapi tidak dijelaskan. Iya. Karena itu tadi menyentuh sangat pribadi ya.
tidak dijelaskan di situ. Gitu. Tapi sebenarnya wajib di display, Pak. di display Bang, kan Itu wajib. kalau barang bukti kan apa adanya. Barang bukti apa saya tanya? Ya apapun yang didapat, Pak. Apapun yang didapat yang bisa menjelaskan cerita itu. Kita bohong dong kalau kita menemukan itu kemudian kita tutup-tutupi gitu. Izinkan saya bertanya, Pak Ya. ya. Kalau ini disebut sebagai barang bukti. Ya. Kalau bagi saya kosakata yang tepat adalah itu barang, bukan barang bukti. Karena kalau barang bukti, sekarang saya tanya, itu membuktikan apa? Alat kontrasepsi itu membuktikan apa? Saya tidak mengatakan gitu kalau itu ya, Pak. Tidak ada nilai bukti pada Barang barang bukti itu, Pak. Gini, Pak. Barang bukti itu adalah barang-barang yang ada ditemukan dalam tahap penyelidikan ataupun penyidikan. Oke. Nah, polisi akan menyatakan apa yang didapat. Itu harus kalau menurut saya. Dia jujur. Tidak bisa dong dia yang mengatakan bahwa ini barang ini memang kemungkinan ada jawaban atau dia akan bicara seandainya ditanya ini apa artinya apa gitu ya. Itu kita harus jujur apa bukan. Cuman kemarin itu ya diterangkan oleh para ahli psikologi ataupun siapa yang menerangkan bidangnya masing-masing itu pasti bagi saya pasti disaring juga itu. Yang kira-kira ini barang bukti ini nanti kalau diuraikan ini bahwa ini barang bukti ini berarti ini kemungkinan ini ada ini kasus ini itu namanya itu tadi melanggar etika kan, jadi melanggar perasaan yang bersangkutan, makanya disaring gitu. Apa yang Ya, bisa dijelaskan, disaring yang apa yang kira-kira tidak. Dari mana barang-barang yang digelar. Iya, nggak yang dijelaskan penjelasannya itu, tapi barang yang digelar ya apa adanya kan memang dapatnya itu, maksud kita nggak boleh menggelar barang yang didapat Dan itu tidak maksimal. tidak semua barang yang digelar itu harus dijelaskan ini Ya, maknanya apa, ini relevansinya apa. Tapi yang penting yang publik itu sudah bisa mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya mengenai apa yang terjadi gitu. Kenapa kok barang itu ada gitu ya? Kita tahu ya, pasti kita umumkan pun pasti ada yang nggak puas. Seperti kemarin contoh ya, saya talkshow dengan di TV, kemudian ada salah satu Pak Ibu Profesor itu mengatakan, mestinya dicari dong itu latar belakangnya ini, karena beliau nggak lihat apa penjelasan daripada kemarin Bareskrim kemarin. Nah, saya jawab, Bu, sudah dijelaskan oleh itu latar belakang 5 tahun yang lalu begini baru itu. Terus kemudian lagi jadi gitu. Kalau itu tidak dijelaskan dan itu tidak diterangkan pada publik, pasti akan menimbulkan pertanyaan bahwa diduga polisi menutup-nutupi. Itu kuncinya itu tadi. Jadi makanya saya kemarin, tapi kalau kemudian ada koreksi Pak Zilhan ini bahwa ini melanggar etika atau apalah sehingga bisa menimbulkan itu. Tetapi kalau dalilnya tadi bahwa ini bukan perkara pidana dan barang pidana itu ada barang bukti adalah untuk bukti pidana, dan kesimpulan daripada ini tidak ada pidana, saya tidak sependapat. Karena menurut saya yang harus digelar daripada temuan itu ya apa aja, semuanya harus digelar. Itu perkara itu nanti kemudian diterangkan apa tidak, itu harus disaring demi menjaga dignity nama baik daripada siapa pihak yang terlibat dalam situ. Oke. Itu kira-kira pandangan saya gitu. Baik, Mas Reza, terakhir sebelum kita pindah ke isu lainnya ya, untuk menyelesaikan topik ini ya, soal sebetulnya mana yang bisa dibuka dan mana yang tidak bisa dibuka, Anda tetap dengan keyakinan Anda bahwa seharusnya itu tidak di-display seperti itu. Jangan lupa kalimat pembukanya adalah ini isu privat. Ini bukan isu pidana. Isu pidana berarti konsumsi publik, kita bisa berdebat habis-habisan sedalam apapun karena publik. Tapi karena isu privat, apa boleh buat hari ini kita harus berbincang dengan pagar-pagar yang lebih ketat daripada sebelumnya. Ketika sudah mulai masuk ke ranah yang sifatnya pribadi, saya memilih untuk tidak berkomentar sama sekali.